Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan keadaan sehat walafiat guna mengikuti pengajian kapas bersih, kajian pas puasa bersihkan hati di Masjid Al-Ikhlas, Kementerian Agama Kota Surakarta. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sebelum acara kajian dimulai ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun, STHI MPDI dengan tema puasa roh, puasa akal dan puasa jiwa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang tansah kawula bektasi para sesepuh bini sepuh, para aji sepuh, ingkang tansah kula hormati Bapak Ibu sedaya dan juga seluruh pemirsa program Kapas Bersih Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada pagi hari ini, hari Senin, kita bersama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat bisa mengikuti Kapas Bersih, salah satu program yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, terima kasih kepada Mas Alditya yang mengiringi program Kapas Bersih kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih juga atas doa-doa baiknya kepada saya. Ya. Jadi ada salah satu yang beliau sampaikan yang perlu dikoreksi. Jadi saya bukanlah seorang kiai, karena tugas saya adalah Pak Bonnya Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Saya adalah pembantu umum. Jadi Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, hari ini kita sudah puasa yang keberapa? Ada yang kelima, ada yang ke-6. Alhamdulillah. Dan insya Allah ya, setiap tahun kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk berpuasa ini. Dan berkaitan dengan puasa itu insya Allah kita sudah khatam apa itu puasa, hikmah puasa dan lain sebagainya. Dari rukun 5 ya, 5 rukun Islam yang kita hafal dan kita pahami, puasa ini memang ibadah yang istimewa. Sebab satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan kalau sedang kita laksanakan itu ya hanya puasa. Syahadat, bahwa kita bersyahadat itu bisa disaksikan, bisa didengarkan. Bahwa kita melaksanakan ibadah sholat itu juga bisa didengar ya, atas ucapan atau bacaan yang kita ucapkan, dan juga bisa dilihat ya. Bahkan bisa dirasakan itu sholat itu pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat duduk di antara dua sujud ya. Demikian juga dengan zakat ya. Pada saat kita mengeluarkan zakat, membayar zakat, itu disaksikan ya.
Ya, kita nggak tahu itu kan karena zakat kita kan langsung sistemnya payroll begitu. Tetapi kita tahu bahwa ya, zakat kita itu diketahui oleh orang karena apa? Tertulis dalam laporannya UPZ kita, unit pengumpul zakat kita. Berapa zakat yang kita keluarkan setiap bulan, tercatat semuanya. Dan ditasarufkan untuk program-program apa saja. Itu juga ada laporan pertanggungjawabannya dari UPZ. Untuk zakat fitrah yang kita bayarkan di akhir bulan Ramadan, ya, itu juga diketahui karena pada saat kita beli beras, yang jual beras tahu. Pada saat kita menyerahkan ya, zakat fitrah kita itu kepada UPZ masjid, ya, pengurus UPZ masjid akan mencatat. Ya. Untuk ibadah haji, ya, juga orang tahu. Ya. Kok orang tahu? Iya, karena nopo, ya, bajunya putih. Ya, karena nama kita masuk di dalam daftar nopo, calon jamaah haji. Ya, yang nggak ada masuk ini kan Bu Fuadah, ya insya Allah Bu Fuadah tahun ini juga akan melaksanakan ibadah haji, tapi beliau tidak masuk dalam daftar yang di-share oleh Kementerian Haji Surakarta karena beliau haji melalui PIHK, ya, penyelenggara ibadah haji khusus. Bahkan ya, kita juga kalau misalnya mau ibadah haji pamitan gitu, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kanan kiri kita, gitu. Kita titip ya, keluarga kita yang kita tinggalkan, itu rumah yang kita tinggalkan itu kepada tetangga kanan kiri kita. Namun puasa ini ya, hanya siapa yang tahu kalau kita sedang puasa? Hanya diri kita dan Allah saja yang tahu bahwa kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin orang tahu karena kita ikut berbuka puasa bareng-bareng. Atau mungkin keluarga kita tahu bahwa kita sedang puasa karena kita sahur bareng-bareng. Ya, tetapi hakikat kita sedang melaksanakan ibadah puasa itu tentu hanya kita yang tahu. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Maka ya, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang kita sudah hafal insyaallah ya. Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat yang ke-183 sampai dengan 186. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim.
surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 ini bahasa Allah kepada kita semua sebagai hambanya tentang puasa, bahwa orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sekarang nuwun sewu, pertanyaannya bagi kita adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini siapa yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa? Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa, seperti yang juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini tidak menyebut secara jelas bahwa Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka Prof. Quraisy Shihab itu menafsiri ayat ini bahwa ini adalah bahasa cintanya Allah kepada hambanya. Bahasa cintanya Allah kepada hambanya. Sebab apa? Sebab perintah berpuasa itu mungkin bagi sebagian kita dirasa sangat berat. Sebab apa? Sebab tidak melakukan sesuatu yang disenangi oleh makhluk-makhluk, oleh hamba-hamba Allah. Apa itu yang disenangi oleh hamba Allah itu? Ya, makan. Ya kan? Minum. Ya kan? Terus apa lagi bagi yang sudah beristri? Iya, berhubungan badan. Mas Aditya sudah ya? Belum. Oh, belum. Ya, segera tanggal 28 nanti golek garwo ya. Gitu. Iya. Gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan dan kita senang, makan, minum itu. Dan selama puasa ya, ini kita tidak melakukan itu. Tentu berat. Maka kemudian modal beriman, sebab ini kalimat dalam ayat ini bukan mukmin tetapi amanu, yang sudah beriman. Beda antara yang sudah beriman dengan orang yang beriman. Sebab kita tahu beriman itu, iman itu, mohon maaf, ada nopo? Ada ya, yazidu wa yanqus. Ya. Kalau yazidu wa yanqus itu berarti, kalau leveling itu berarti ada yang level dasar, ada yang level menengah, ada yang level atas. Berarti kadang iman kita itu jatuh ke level dasar, kemudian bisa juga naik di pertengahan, atau kemudian tinggi sekali gitu. Yazidu wa yanqus. Tapi modal untuk berpuasa itu cukup sudah beriman, meskipun level imannya itu masih rendah, itu sudah cukup untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Sebab mukmin itu berarti yang level imannya itu sudah mantap. Itu mukmin mantap. Tapi kalau sudah beriman, itu ada tingkatannya.
Dan untuk berpuasa cukup sudah beriman saja, ya, itu kemudian berpuasa. Mengapa? Karena puasa ini menjadi kebutuhannya umat manusia. Dalam ayat ini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, berarti sebelum, ya, Islam dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, umat-umat terdahulu juga sudah melaksanakan ibadah puasa ini. Berarti memang hakikatnya puasa itu adalah kebutuhan dasar seorang manusia sejak dulu sampai yang akan datang. Mohon maaf, ya, kita sebenarnya sudah biasa melakukan puasa ini, ya, dalam arti kata saum, sebab dalam ayat Al-Quran ada siyam dan ada saum. Kalau siyam itu berarti puasa yang bermakna syariah. Kalau saum ini berarti puasa yang bermakna umum, ya, misalnya, ya, dan di dalam Al-Quran itu kata saum itu hanya satu kali, ya, tersebut, ya, dalam surah Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun hari ini. Ini satu-satunya, ya, ayat Al-Quran yang ada kalimat saumnya, bahwa Siti Maryam bernazar kepada Allah untuk berpuasa dengan tidak bicara kepada siapapun. Maka kemudian lahirlah Nabi Isa yang dikandungnya itu, dan sejak lahir langsung bisa bicara. Sepertinya menjadi tantangan menarik, ya, bagi ya. Maka, ya, siyam, ya, saum ini sudah dilakukan oleh umat-umat sejak zaman dahulu kala dan sampai nanti. Bahkan, ya, kebiasaan berpuasa ini, ya, juga sudah kita lakukan. Ya, misalnya nuwun sewu, sekarang ini ada metode untuk diet. Apa namanya? Intermittent fasting, ya, yang dalam waktu sekian, ya, itu tidak makan, gitu ya. Tidak makan, tidak minum juga, ya. Tidak makan, tidak minum. Atau mungkin puasa apa? Ngerowot, berarti tidak makan yang enak-enak, yang daging dan lain sebagainya. Jadi hanya makan ubi-ubian saja, umbi-umbian, gitu. Nah, atau mutih misalnya. Sebab memang ada sebagian dari kita yang memaknai bahwa, ya, puasa itu media untuk, mohon maaf, ya, bahasa kasarnya itu menyiksa diri. Ya, siksa rogo, ya, menyiksa diri. Agar apa? Agar kita terbiasa dihadapkan pada situasi tertentu yang tidak mengenakan, itu kita sudah biasa. Tetapi syam itu bimana ibadah. Syam itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia adalah salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Maka harus kita tata betul niat kita.
jangan sampai niat kita selama puasa itu untuk ya, nopo, wah alhamdulillah poso engko bobote iso turun. Ya, aku niat poso gen berat badanku turun misalnya. Nah, jadi harus kita tata betul, jangan sampai niat kita keliru untuk diet gitu. Tapi harus kita niati betul bahwa puasa itu adalah perintah dari Allah. Kita laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi ya syarat dan rukunnya. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Nah, sekarang ya, tema di pagi hari ini adalah puasa apa? Puasa ruh, puasa akal, dan puasa jiwa. Sekarang kita lihat, mohon maaf, mugi-mugi panjenengan tasih kemutan dengan sebenarnya di dalam diri kita itu ada apa saja. Tasih? Bahwa dalam diri kita itu ada komponen yang kelihatan, ada komponen yang tidak kelihatan. Komponen yang kelihatan itu berarti adalah badan kita. Yang tidak kelihatan itu adalah akal dan ruh kita. Kita dulu juga pernah bicara masing-masing itu punya haknya, masing-masing itu punya makanannya. Kalau badan kita itu berarti makanannya adalah ya makanan dan minuman. Kalau akal berarti makanannya adalah ilmu pengetahuan. Kalau ruh itu makanannya adalah ya zikir, pahala dan ampunan. Itu adalah makanannya ruh kita. Nah, sekarang bagaimana ya puasanya badan kita ya, berarti sudah jelas puasanya badan kita itu adalah tidak makan, tidak minum ya, tidak melakukan sesuatu yang dilarang ya, termasuk berhubungan suami istri sejak dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Kemudian bagaimana dengan puasanya akal? Dan bagaimana dengan puasanya ruh? Nah, kira-kira opo iki posone akal iki opo? Nggih. Nah, ini Syekh Mustafa Al-Arusi ya, di dalam kitab Nata'ijul Afkar Al-Qudsiyah fi Bayanil Ma'ani ya, syarah risalah Al-Qusyairiyah ya, terbitan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah ya, di situ menyebutkan as-saumu ala salasati aujuhin. Puasa itu ada 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah saumur ruhi bi qasril amali. Puasa ruh dengan memendekkan angan-angan. Ya. Wa saumul aqli bi khilafil hawa. Puasa akal dengan melawan keinginan. Dan yang ketiga wa saumun nafsi bil imsaki anit ta'ami wal maharim. Puasa jiwa, puasa badan kita dengan menahan dari makanan dan perkara-perkara yang haram. Pertama tadi ya, shaumur ruhi bi qasril amali. Puasa ruh dengan memendekkan angan-angan. Nuwun sewu ya, sing jenenge menungso niku wonten keinginan, wonten kabetahan. Tapi yang namanya keinginan itu kalau dituruti mboten wonten boten wonten batasipun ya. Boten wonten batasipun. Keinginan itu bahasa Inggrisnya napa nggih? Want. Iya Mas Den. Keinginan itu bahasa Inggrisnya want.
Want itu want itu ingin. Kalau need kebutuhan. Nah, tapi kalau keinginan apa? Water. Iya. Iya. Oh, desire. Ya, desire, keinginan. Ya. Wish, keinginan, harapan. Yang namanya harapan, keinginan itu nggak ada batasnya. Kita itu kalau nuruti keinginan, waduh, nuwun sewu, buka poso mawon. Kalau nuruti keinginan, pengennya sedaya badhe dipun unjuk, badhe dipun dahar. Sedaya pengen dipun cepakaken wonten ing inggilipun meja makan. Nuwun sewu. Ya, saya kemarin sore itu nganter istri saya ke napa niku? Pusat kuliner Ramadan Sragen. Ya. Dia harus datang ke sana karena sudah janjian sama yang jual. Jadi kebetulan yang jual itu teman sepengajian. Kula dodolan lho Bu, teng pusat kuliner Ramadan Sragen. Lah sing pundi sing iki mangke namine niki nggih mangke kula tak mriko gitu. Nah, Mas kula jak mriko nggih. Kula niku badhe badhe napa? Netepi ucapan saya itu. Wis yo monggo gitu. Wah, itu jualan dari ujung jalan sampai ujung jalan semuanya. Wah, itu kalau nuruti keinginan, wah, nggak ada batasnya, pengennya kabeh. Maka qasrul amal itu adalah puasanya ruh kita. Bagaimana kita bisa mengetahui betul, menyadari bahwa manusia itu sebagai hamba Allah penuh keterbatasan. Kita bukanlah yang maha opo-opo, tapi kita adalah hamba Tuhan yang lemah di hadapan Tuhan, dan Allah lah yang berkuasa atas kita. Bahkan hati kita pun milik Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati kita. Maka bagaimana kita bisa memendekkan angan-angan harapan-harapan kita? Karena tulul amal itu juga sebuah penyakit dalam hati kita. Maka puasa ruh adalah dengan memendekkan angan-angan kita. Wa shaumul aqli bi khilafil hawa. Puasa akal itu dengan melawan keinginan. Nuwun sewu, sebab ini yang bermain adalah logika kita. Sebab akal itu memberikan kemampuan kita untuk berpikir, untuk berlogika. Dan puasanya akal adalah kita melawan keinginan-keinginan kita. Yang tentu saja keinginan-keinginan yang tidak baik, atau keinginan yang baik tapi melampaui batas, yang akhirnya menjadi tidak baik. Posoi pengennya piye? Sing apik. Pengennya turu. Nah, ini harus kita lawan. Ya, kula hari ini ya melawan keinginan untuk tidur. Gitu. Sebab apa? Wah, iki kok dikon ngisi durung siap. Wah. Jam 6 sudah berangkat dari rumah. Loh, Mas kok esok berangkat? Iya, sebab kalau di rumah itu wah nyaman itu kan. Wah, harus kita lawan keinginan untuk nyaman itu. Wes jam 6 mangkat. Itu kita lawan. Itu puasanya akal. Wa shaumun nafsi bil imsaki 'anil ta'ami wal maharim. Nah, Bapak Ibu yang tansah kula hormati, ini ya puasa yang istimewa bagi kita di bulan puasa ini. Ya, kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini menjadi puasa yang berkualitas tinggi,
ya, dan derajat keimanan kita terus naik, kita menjadi insan yang muttaqi, kita menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, insyaallah, nah ini informasi. Insyaallah nanti pukul 9 ya, berarti kurang 6 menit lagi ya, kita akan rapat koordinasi berkaitan dengan program gerakan wakaf uang Jawa Tengah, Kementerian Agama Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah itu berarti sak Jawa Tengah termasuk Surakarta ya. Jadi sudah di launching di Jawa Tengah, di Kanwil, dan insya Allah nanti akan kita rapatkan. Nah, kalau wakaf tanah itu berarti kan kita harus punya tanah dulu untuk bisa mewakafkan tanah. Tapi kalau wakaf uang itu ya syaratnya harus punya uang. Nah, dengan tidak membatasi jumlah minimal dan maksimal, kita mau wakaf uang 10.000 bisa, mau wakaf uang 20.000 bisa, mau wakaf uang 100.000 bisa, mau wakaf uang 1 juta bisa, 5 juta bisa, ya 100 juta bisa. Berapapun nilai wakaf itu nanti yang akan kita unduh pahalanya ya, ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Nanti insya Allah akan kita rapatkan. Kemudian nanti siang pukul 1 ada rapat Forkopimda berkaitan dengan ya, kesiapan kita menyambut Idul Fitri yang masih lama ya. Masih beberapa hari lagi. Nggih. Rasane pripun? Seneng apa sedih? Penak poso ya. Nggih, alhamdulillah. Ya, bagi yang sedih meninggalkan puasa, ya alhamdulillah, insya Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah ya selepas nanti kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita berdoa semoga seluruh rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini dan hari-hari akan datang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semuanya sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit juga segera diberikan nikmat kesehatan dan juga pulih dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Ulin dan Hafsun yang telah berbagi ilmu dan motivasi kepada kita semuanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu dari kajian serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Baiklah, dengan berakhirnya tausiah pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.